Perkenalkan saya Marsita, Waka Sarpras SMA Negeri 5 Jakarta. Di pagi hari ini akan memandu pertemuan antara pihak sekolah SMA Negeri 5 Jakarta dengan Bapak Ibu Wali Siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Yogyakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya di hari ini, hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, kita dipertemukan dalam suasana COVID, sehingga pertemuan kita harus lewat Zoom, dan insya Allah nanti pertemuan ini memberikan manfaat kepada kita semua terkait dengan informasi dari pihak Sekolah SMA Negeri 5 Yogyakarta kepada Bapak Ibu Wali Siswa kelas 10 sekalian. Selanjutnya akan kami bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SMA Negeri 5 Yogyakarta. Yang ketiga pemaparan program kurikulum untuk kelas 10. Yang keempat pemaparan program kesiswaan untuk kelas 10. Kelima pemaparan dari Kepala Perpustakaan SMA Negeri 5 Yogyakarta. Yang keenam pemaparan dari BK dalam rangka persiapan senam PTN ke depan. Yang ke-7 tanya jawab, yang ke-8 doa, dan ke-9 adalah penutupan. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, marilah kita mulai acara ini dengan memasuki acara yang pertama adalah pembukaan dengan berdoa. Untuk yang beragama Islam nanti akan melafalkan basmalah, bagi yang Bapak Ibu non-Muslim dipersilahkan dengan caranya masing-masing. Marilah kita buka bersama pembukaan ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua, sambutan dari Kepala SMA Negeri 5 Yogyakarta kepada beliau Ibu Fadiah Suryani MPDSI. Waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih Pak Wasito. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, wajah Ibu Ra. Tapi rasa nggo suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan rahmatnya pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Sekolah enggak tahu kancaku pas rapat kayak tahu Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu menantikan syafaatnya pada akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari pihak sekolah mohon maaf karena pertemuan pada pagi hari ini dilaksanakan secara daring karena keadaan COVID-19. Yang saya hormati Bapak Ibu Waka SMA Negeri 5 Yogyakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas 10, yang saya hormati Bapak Ibu Wali orang tua siswa kelas 10. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini bisa mendatangkan banyak manfaat, terutama adanya informasi dari pihak sekolah kepada orang tua siswa. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa brand SMA 5 itu adalah sekolah berbasis afeksi syarat dengan prestasi. Sebentar Bapak Ibu, ada sedikit masalah. Program afeksi sekolah itu adalah penanaman nilai afeksi pada saat pembelajaran. Itu ada 5, yang pertama adalah religius, kemudian kedua jujur, peduli, dan keempat toleransi, dan yang kelima adalah disiplin.
Bapak Ibu, program penanaman afeksi pada pembelajaran jarak jauh itu ada 3, yaitu penanaman sikap ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua, memulai pembelajaran jarak jauh dengan membaca kitab suci. Yang ketiga, melakukan pembiasaan ibadah sebagai penanaman nilai-nilai religius dan pembiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman sikap ketika pembelajaran jarak jauh, yang pertama adalah mengkondisikan dan membiasakan siswa untuk mengikuti pembelajaran secara tertib. Kemudian kedua, berseragam rapih dan bersih walaupun pembelajaran dilaksanakan dari rumah. Kemudian lingkungan belajar nyaman dan kondusif. Keempat, fasilitas pembelajaran sudah siap di tempat. Yang kelima, tidak terlambat mengikuti pembelajaran. Yang keenam, hadir dan fokus pada setiap jam pembelajaran. Dan yang ketujuh, mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Nah, ini yang kita terapkan kepada siswa-siswa SMA Negeri 5 selama pembelajaran jarak jauh. Karena sekolah kita adalah sekolah afeksi, maka setiap pembelajaran selalu kita sapa dengan kegiatan pembacaan kitab suci Al-Quran untuk yang Muslim dan Alkitab untuk yang non-Muslim. Ini adalah sapaan kepada siswa-siswa untuk melaksanakan kegiatan di awal pembelajaran, yaitu dengan berdoa, kemudian tadarus dan pembacaan Alkitab. Kemudian disampaikan juga bagaimana Bapak Ibu guru yang mengajar pada jam pertama untuk berdoa, baik yang secara Muslim maupun yang secara non-Muslim. Pada hari ini, bagi yang beragama Islam membaca Al-A'raf ayat 40-47 beserta artinya, dan untuk yang Kristiani membaca Alkitab Matius 6, 5-15. Ini Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, walaupun kita dalam suasana pembelajaran jarak jauh, tapi penanaman karakter tetap akan kita laksanakan, termasuk ada beberapa yang harus diisi oleh putra-putri Bapak Ibu berkenaan dengan karakter, karena sekolah SMA 5 adalah sekolah berbasis afeksi. Nanti akan disampaikan beberapa kegiatan oleh masing-masing waka. Ini kami sampaikan informasi siswa yang diterima pada perguruan tinggi negeri pada tahun 2020. Yang pertama lewat jalur senam PTN itu ada 55 siswa. PBUB itu lewat jalur prestasi ada 3 siswa. Ketiga, lewat jalur SBMPTN ada 75 siswa. Lewat jalur mandiri ada 71 siswa. Kedinasan ada 3 siswa. Ikatan dinas ada 3 siswa. Biasanya ikatan dinas itu SMA 5 banyak yang diterima di STAN. Tapi karena tahun kemarin STAN tidak membuka pendaftaran, maka kita hanya berada di ikatan dinas tertentu sebanyak 3 siswa, sehingga jumlah total ada 210 siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri. Mudah-mudahan Anda yang ada di kelas 10 ini 2 tahun yang lagi bisa di atas 210, bahkan bisa mencapai 240 siswa. Itu harapan dari sekolah dan tentu juga dari orang tua siswa. Ini yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu untuk bagaimana program kegiatan kurikulum, bagaimana kegiatan kesiswaan, bagaimana ketika peminjaman buku di perpustakaan, dan bagaimana prospek untuk masuk lewat jalur senam PTN tanpa harus melalui tes. Nanti akan disampaikan oleh BK SMA Negeri 5 Bapak Edi Prajaka. Untuk mencapai jalur senam PTN, kami harap mulai dari sekarang anak-anak mendapatkan nilai yang sangat baik, kemudian diharapkan pada semester kedua tidak ada penurunan nilai. Jadi diharapkan nilainya setiap semester ada peningkatan. Nah, itu yang diharapkan sehingga
putra-putri Bapak yang begitu aktif dalam kegiatan ekstra untuk selalu dipantau dalam hal kegiatan belajar di rumah, sehingga nanti mendapatkan nilai yang terbaik, baik yang akademik maupun non-akademik. Terima kasih. Begini saja yang dapat saya sampaikan, Pak Wasito. Saya kembalikan ke MC. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian sambutan dari Kepala SMA Negeri 5 Yogyakarta. Bapak Ibu peserta Zoom sekalian, mohon maaf, mohon berkenan untuk kalau tidak menyampaikan pendapat atau mungkin sambutan, tolong mic-nya di off-kan dulu guys. Tadi kelihatan agak ramai karena ada yang belum meng-off-kan mic-nya. Sehingga nanti kalau tidak angkat bicara, mohon maaf, tolong di mic-nya dimatikan. Kecuali nanti kalau akan menyampaikan pendapat dalam acara tanya jawab. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, memasuki acara yang ketiga, pemaparan program kurikulum untuk kelas 10 kepada Bapak Sabto Nugroho MPD selaku Waka Kurikulum. Waktu dan tempat kami aturkan secukupnya. Terima kasih Pak Warsito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Bapak orang tua siswa kelas 10 yang kami hormati. Sebelumnya juga kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Waka, dan Bapak Ibu Wali kelas 10 yang berbahagia. Perlu kami sampaikan untuk kegiatan ataupun agenda kurikulum, nanti akan kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kurikulum. Di sini saya perkenalkan, saya Sabto Nugroho sebagai Waka Kurikulum akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kurikulum. Agenda kurikulum kelas 10 SMA Negeri 5 Yogyakarta, tahun pelajaran 2020-2021. Ini moto dari Sekolah SMA Negeri 5 Yogyakarta, Sekolah Afeksi Syarat Prestasi. Dengan Sekolah Afeksi ini harapannya akan Pak Ito, tolong Pak Ito. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agenda kurikulum kelas 10 SMA Negeri 5 Yogyakarta tahun pelajaran 2020-2021 dengan brand Sekolah Afeksi Syarat Prestasi. Yang pertama, agenda yang dekat adalah PTS, yaitu tanggal 22 sampai dengan 31 Maret, yaitu penilaian tengah semester. Yang kedua adalah penilaian akhir semester, nanti diagendakan pada 7 sampai dengan 16 Juni 2021. Yang ketiga adalah AKM, itu di bulan September-Oktober 2021. Yang keempat, kompetisi nasional ini di Maret sampai April 2021. Nanti akan kami jelaskan satu persatu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah PTS, penilaian tengah semester. Ini diagendakan 22 sampai 31 Maret. Insya Allah kurang lebih 1 bulan lagi. Mohon nanti anak-anak bisa menyiapkan, yaitu untuk mengukur pencapaian
hasil belajar setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran selama setengah semester. Meliputi semua mata pelajaran yang dipelajari siswa di kelas 10. Selanjutnya adalah PAS atau penilaian akhir semester. Ini diagendakan tanggal 7 sampai dengan 16 Juni 2021. Untuk mengukur pencapaian peserta didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 1 semester. Ini meliputi semua mata pelajaran yang dipelajari di kelas 10. Kemudian pembagian hasil belajar atau rapot semester genap ini akan dibagikan di tanggal 25 Juni 2021. Nah, inilah AKM, hal baru yang mungkin Bapak Ibu orang tua mendapatkan informasi AKM ini. Apa itu AKM? Yaitu Asesmen Kompetensi Minimum, di mana penilaian kemampuan minimum yang dimiliki oleh siswa ini tujuannya. Kemudian tujuan yang lain adalah untuk pemetaan perbaikan mutu pembelajaran. Adapun materi AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum itu adalah literasi dan numerasi, di mana literasi itu adalah kemampuan bernalar dalam membaca teks. Jadi anak-anak diharapkan mulai sekarang harus banyak dan sering membaca. Numerasi adalah kemampuan bernalar menggunakan numerik atau matematika. Penyelenggaraan dilaksanakan secara nasional. Penentuan soal dan peserta itu dilakukan oleh Kemendikbud. Dan untuk peserta, siswa kelas 11 dipilih secara acak oleh Kemendikbud. SMA Negeri 5 Yogyakarta akan mendapatkan kurang lebih 50 peserta AKM. Di sini kelas 11 kami sampaikan. Kenapa? Karena agendanya itu dilaksanakan di bulan September Oktober 2021. Artinya bahwa putra-putri Bapak Ibu nanti di bulan September Oktober itu sudah kelas 11. Sehingga kita belum tahu siapa nanti siswa yang akan dipilih oleh Kemendikbud, nanti akan diacak, dikirim lewat web Dapodik yang akan ditentukan oleh Kemendikbud, sehingga kita tidak bisa menentukan siapa saja yang akan maju, dipilih yang pintar itu juga sekolah tidak punya wewenang. Tetapi nanti dari Kemendikbud yang memilih secara acak, siswa siapa saja yang dipilih dari 288 siswa kelas 10, itu kita mendapatkan peserta 50. Nah, nanti di bulan September Oktober ini tes AKM-nya, biasanya nanti 1 bulan, 2 bulan sebelumnya kita akan mengadakan pembimbingan ataupun klinik untuk persiapan AKM. Kita lanjutkan ke kompetensi nasional. Kompetisi nasional apa saja itu? Yang pertama adalah KOPSI atau Penelitian Siswa Indonesia, di mana kompetisi nasional ini ibaratnya adalah prestasi akademik yang diwujudkan dalam bentuk lomba. Nah, bagi anak-anak yang bisa masuk baik tingkat itu provinsi, apalagi nasional, itu nanti akan mendapatkan seperti halnya suatu tiket untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, nanti akan lebih lanjut diterangkan oleh guru BK. Nah, untuk KOPSI, Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia, alhamdulillah tahun kemarin 2 anak kita bisa seleksi tingkat nasional. Kemudian FLS2N, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional. Ini adalah memfasilitasi lomba-lomba seperti menyanyi, kemudian musik, maupun seni tari dan sebagainya. Itu juga nanti diadakan di bulan Maret sampai April ini. Kemudian KSN, yaitu Kompetisi Sains Nasional. Mungkin dulu istilahnya adalah OSN. Nah, sekarang istilah OSN diganti dengan KSN.
Apa saja yaitu matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, komputer, ekonomi, kebumian, dan geografi. Alhamdulillah tahun kemarin anak-anak kita dari biologi dan astronomi bisa masuk ke tingkat nasional. Yang berikutnya adalah fiksi, Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Nasional. Dan ini cukup membanggakan untuk fiksi. Tahun 2017, 18, dan 19, berturut-turut SMA Negeri 5 Yogyakarta meraih medali emas tingkat nasional. Di mana tahun 2019, selain medali emas, medali perak juga diraih oleh siswa SMA Negeri 5 Yogyakarta. Dan dari 2017, 18, 19, anak-anak yang mendapatkan medali ini semuanya bisa masuk di Universitas Gadjah Mada. Kemudian O2SN atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, di sini lomba-lomba yang berkaitan dengan olahraga. Nanti jika Bapak Ibu putra-putrinya mempunyai bakat ataupun kompetisi yang bersifat olahraga, bisa untuk mendaftarkan di sini. Selanjutnya adalah seleksi penerimaan perguruan tinggi negeri. Kenapa ini kami sampaikan di awal kelas 10? Karena seleksi jalur ini adalah masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan nilai rapot dan prestasi akademik lainnya. Nah, yang kita maksud prestasi akademik lainnya adalah seperti kami sampaikan tadi, yaitu tentang lomba-lomba kompetisi nasional. Adapun indikator untuk penilaian ini adalah rapot yang digunakan dari semester 1 sampai dengan 5. Sehingga semester 1 kemarin anak-anak kelas 10 sudah mulai menabung nilai yang akan digunakan nanti seleksi di sini. Kuota peserta untuk seleksi ini adalah di mana sekolah yang akreditasinya A, termasuk SMA 5, itu mendapat kuota 40% dari seluruh peserta didik di setiap jurusan. Jadi yang MIPA 40%, yang IPS juga diambil 40%. Kemudian jurusan ataupun pilihan biasanya nanti akan mengacu pada jejak alumni yang lolos tahun sebelumnya, baik SNMPTN maupun SBMPTN. Ini perlu mulai sekarang Bapak Ibu mempunyai suatu wawasan untuk hal ini. Adapun tahun 2020 ada 210 siswa SMA Negeri 5 Yogyakarta masuk PTN, 3 siswa melalui PBUB, yaitu yang melalui prestasi tadi yang lewat kompetisi nasional. Ini 3 siswa itu, yang 2 lewat fiksi, yang 1 lewat FL2SN. 55 siswa lewat SNMPTN, 75 siswa SBMPTN, dan 77 siswa lewat Mandiri dan Ikatan Dinas. Seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, mudah-mudahan nanti putra-putri Bapak Ibu 2 tahun yang akan datang bisa melebihi dari jumlah tahun kemarin. Amin. Nah, untuk mendapatkan itu semua, kita memerlukan suatu kiat siswa supaya sukses. Mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu bisa mencapai hasil yang seperti yang diinginkan. Maka dari itu, kiat tersebut harus lewat program sekolah yang baik dan unggul, yang selama ini sudah diterapkan di sekolah SMA Negeri 5 Yogyakarta, maka perlu dukungan dan partisipasi orang tua. Tanpa dukungan dan partisipasi orang tua, maka program sekolah tersebut juga tidak akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah kerjasama orang tua dan sekolah, baik itu lewat wali kelas, guru, wakil kepala sekolah, maupun kepala sekolah. Yang berikutnya tidak kalah penting dan ini yang utama adalah niat dan tekad siswa yang sudah terbangun atau tergugah. Yang kelima, tidak bisa lepas dari rel agama. Sebagai sekolah afeksi, inilah suatu brand yang akan kita bawa anak-anak, baik lahir maupun batin, nanti sukses dunia dan akhirat.
Itu dari kami, terima kasih dari kurikulum, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kami share PowerPoint ini di grup wali kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian pemaparan program dari kurikulum bagi kelas 10. Bapak Ibu sekalian, pemberitahuan terlebih dahulu untuk presensi. Nanti Bapak Ibu wali siswa bisa lewat grup wali kelasnya. Ada link di sana. Tolong presensinya di sana. Sehingga nanti langsung dapat direkap ya, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, untuk presensi di kegiatan Zoom ini, Bapak Ibu wali siswa lewat grup dari wali kelasnya masing-masing sudah ada link di sana. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke acara nomor 4, yaitu pemaparan program kesiswaan untuk kelas 10 SMA 5 Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Jamali MPD. Kepada Pak Arif, waktu dan tempat kami sampaikan atau kami aturkan secukupnya. Oke, terima kasih Pak Warsita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu Kepala SMA Negeri 5 Yogyakarta, Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Waka yang saya hormati, Bapak Ibu wali kelas yang kami hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arif Jamali, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan periode 2020-2021. Saya share, saya tidak banyak yang ingin disampaikan, nanti biar bisa berdialog antara orang tua dengan sekolahan. Apakah sudah terlihat? Oh, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, pertama saya ingin menyampaikan langsung saja, kita ada ekstrakurikuler ini tetap berjalan, terutama yang memungkinkan untuk dilaksanakan secara daring. Tadi Pak Sabto, Waka kurikulum sudah menyebutkan tentang kompetisi sains nasional. Ada 9 bidang itu nanti yang dilaksanakan dalam kegiatan ekstrakurikuler ini. Matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, kebumian, geografi, ekonomi, komputer, informatika, atau IT. Ini dilaksanakan jam 9.30 sampai jam 11 atau setiap hari Sabtu atau sesuai dengan kesepakatan antara guru, pembimbing dengan siswa. Jadi kadang-kadang berubah sesuai dengan kesepakatan masing-masing pembimbing dan siswa. Kedua, kelompok ilmiah remaja, riset gitu, anak-anak melaksanakan kegiatan ini. Ada badminton, ada sering sekali-sekali dilaksanakan ini dengan memperhatikan kondisi pandemi COVID ini. Yang keempat, tonti. Bapak Ibu mungkin ada putra-putri Bapak Ibu yang kelas 10 hari ini mengikuti seleksi Paskib tingkat Kota Yogyakarta. Jadi Paskibraka untuk tanggal 17 Agustus tahun 2021 sudah mulai proses seleksi dan ini sedang hari ini dan beberapa hari ke depan itu dilaksanakan seleksi di tingkat kota. Kelima, bahasa Jepang, basket, debat bahasa Inggris,
fotografi, futsal. Memang tidak bisa maksimal Bapak Ibu pelaksanaan ekstrakurikuler ini karena memang kondisi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Saya lanjut. Oke. Masih ada 21 ekstra, ada klub IT, jurnalistik, paduan suara, pencinta alam, PMR, Kiroa, robotik, taekwondo, tari, tata boga, teater. Sekali lagi saya ingin menyampaikan mungkin tidak bisa semua dari ekstrakurikuler ini berjalan dengan baik dan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sekali lagi kami mohon maaf dengan kondisi ini dan mohon dimaklumi. Nah, yang kedua ada ekstra wajib untuk kelas 10. Ini sudah berjalan 2 kali, dilaksanakan secara online melalui aplikasi Google Meet. Jadi hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, yang kedua hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, dan terakhir insya Allah Sabtu besok gitu, ada tanggal 27 Februari 2021. Ada beberapa tugas gitu, tapi lebih banyak tugas ini ke individu. Programnya menggunakan Google Meet ketika proses interaksi di ekstra wajib pramuka ini. Ini ekstranya kami buat dalam sistem blok sekalian berturut-turut 3 kali begitu, dengan pengurangan beberapa hal di sana sini mengikuti kondisi pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya ini agak macet. Oke. Kegiatan OSIS dan kegiatan siswa tetap bisa berlangsung Bapak Ibu sekalian. Mungkin putra-putri Bapak Ibu aktif di kegiatan OSIS, di kegiatan MPK, di kegiatan-kegiatan keagamaan, Rohis, Rokris, Rokat gitu di SMA Negeri 5 itu tetap berjalan walaupun kemudian secara daring. Nah, setiap kegiatan yang diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu, itu pasti ada surat izin dari sekolahan. Jadi kalau tidak ada surat izin dari sekolahan, tidak ada konfirmasi dari sekolahan, berarti itu bukan menjadi bagian dari tugas-tugas keorganisasian yang ada di sekolahan. Ini beberapa kegiatan yang dilakukan, semuanya secara daring. Di masa pandemi juga anak-anak bersemangat itu untuk membantu saudara-saudara yang terkena musibah. Terkumpul terakhir dana untuk kebencanaan misalnya itu 5 juta lebih, ini baru dalam kondisi sebelum terkumpul sampai akhir. Jadi semua kegiatan kita laksanakan secara daring. Kalau anak-anak insya Allah sangat mampu, sangat bisa karena mereka digital native. Jadi bahasa mereka sudah bahasa digital. Kadang-kadang gurunya saja kalah dalam konteks penggunaan teknologi. Nah ini Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan ini tata tertib SMA Negeri 5 Yogyakarta ingin mewujudkan sebagai sekolah ramah anak. Nah, sekolah ramah anak ini itu mulai diruntis di bawah bimbingan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI maupun dinas yang terkait. Nah, konsekuensi yang paling penting dari kondisi sekolah ramah anak ini, kalau di beberapa tata tertib itu kita melakukan revisi sistem poin.
sistem poin yang anak dikeluarkan dan macam-macam kalau sampai batas tertentu itu komputer bisa nggak ya, Kak? direvisi karena bagi sekolah ramah anak itu tidak dianggap bagian jadi ramah anak, sehingga direvisi dengan model pembinaan kepada siswa. Nah, sekarang dalam revisi dalam tahap akhir akan difinalisasi, kemungkinan hari Kamis kami akan melakukan finalisasi tentang tata tertib sekolah menuju ramah anak ini. Karena ada beberapa perubahan, Bapak Ibu sekalian, maka kami perlu menyamakan persepsi baik di tingkat guru, karyawan, siswa, orang tua hari ini agar tidak salah dalam memahami sekolah ramah anak. Kadang-kadang kan sering karena tidak ada poin lalu kemudian anak-anak menjadi berpikir seenaknya saja, atau mungkin sudah ada guru atau karyawan berpikiran bahwa ini nggak ada poin, ngapain melakukan pembinaan, padahal sistem poin itu lebih diubah dalam bentuk pola-pola model pembinaan yang lebih ramah kepada anak. Nah, tata tertib pembelajaran online tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala SMA Negeri 5 Yogyakarta tentang beberapa, saya ingin mengulangi. Bapak Ibu, ini sekolah afeksi, saya merasa ini pilihan yang tepat di tengah pilihan kami ini, menurut kami adalah pilihan yang tepat melandaskan pada nilai-nilai religiusitas. Beberapa waktu yang lalu dosen Universitas UPN itu, Universitas UPN Jogja gitu, menyampaikan kepada kami bahwa kalau dia memantau beberapa lulusan-lulusan SMA gitu yang ada di Fakultas Teknik UPN. Nah, dia menyampaikan bedanya anak SMA Negeri 5 Yogyakarta itu adalah anak-anaknya adalah anak-anak yang punya santunan dan religiusitas lebih dibanding dengan anak-anak yang lain. Kita berharap anak-anak kita pintar secara intelektual, tetapi beradab dalam persoalan akhlak. Nah, itu mungkin menjadi idaman kita semua. Oleh karena itu, kami setiap saat, setiap hari memulai dengan membaca kitab suci dan dikoordinir oleh OSIS. Setiap awal bulan kami membaca kitab suci itu, mengkajinya melalui Google Meet. Jadi dipimpin oleh salah satu siswa membaca kitab suci, yang Islam Al-Quran tentu, yang Kristen dan Protestan Katolik itu membaca Alkitab, dipandu oleh siswa. Jadi dengan kayak model saling menyimak. Nah, kerjasama sekolahan tadi saya menekankan lagi agar semua proses yang kita inginkan ini bisa berjalan dengan baik, maka kerjasama orang tua dan sekolahan itu sangat tinggi. Di akhir saya ingin melihatkan ini Bapak Ibu, dulu kita bisa menyampaikan bahwa ada orang tua menyerahkan kepada sekolahan, lalu sekolahan kemudian menerima dengan berbagai macam fasilitas gitu yang wah begitu di sekolah-sekolah yang wah, tapi COVID-19 datang ini mengubah semuanya. Anak-anak akhirnya harus kembali ke rumah dan kita tersadarkan bahwa sekolah pertama anak-anak, madrasah pertama anak-anak kita itu adalah rumah. Guru-guru yang utama bagi anak-anak kita ternyata adalah orang tua masing-masing. Saya punya anak, Bapak Ibu punya anak, itu kita tersadarkan itu. Nah, sehingga koordinasi kita antara sekolahan dengan orang tua menjadi sangat penting. Kami mohon tidak untuk segan-segan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan berbagai macam keluhan apa yang terjadi di anak-anak supaya kita bisa mencari solusi yang terbaik pada anak-anak kita. Pendidikan anak-anak kita di masa kondisi darurat seperti ini, di kondisi prihatin seperti ini tidak boleh putus. Maka kita harus mencari alternatif-alternatif yang paling maksimal di tengah berbagai macam kendala-kendala yang ada.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Nasru minallah fatun qarib fabashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Warsito. Terima kasih Pak Arif. Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan dari program keseswaan oleh Waka Keseswaan. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi masih ada terdengar suara dari peserta pada saat kami pemaparan. Sehingga sekali lagi mungkin Bapak Ibu dari wali siswa ada yang lupa menekan meng-off-kan ya. Mic-nya di sebelah kiri bawah, mungkin lupa tempatnya. Sebelah kiri bawah itu ada tombol untuk menghidup dan matikan mic. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pemaparan berikutnya, yaitu acara nomor 5, pemaparan dari bagian perpustakaan SMA Negeri 5 Yogyakarta dalam pelayanan. Kepada Mas Norendra Darmawan, AMD, dipersilakan waktu untuk digunakan dengan semaksimal mungkin. Monggo Mas Darmawan. Mas Rendra. Mas Rendra, bisa mendengar suara saya, Mas Rendra? Halo, Pak Parwata. Monggo, waktu Ya. untuk Mas Rendra, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warsita atas waktunya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Norendra Darmawan. Di sini saya sebagai staf pengelola perpustakaan. Pada kesempatan ini secara singkat saya akan menyampaikan terkait dengan pelayanan perpustakaan. Untuk pelayanan perpustakaan kita sudah membuka layanan peminjaman melalui pemesanan terlebih dahulu, melalui WA, atau aplikasi yang sudah kita sediakan. Halo, tes, ya. Nah, nantinya siswa yang akan meminjam buku bisa WA terlebih dahulu melalui WA perpustakaan ataupun aplikasi yang sudah kita sediakan. Untuk buku apa saja yang ada di perpustakaan, semuanya sudah kita upload di katalog online perpustakaan yang ada di web sekolah. Di situ juga kita lampirkan untuk download e-book. Nantinya untuk buku-buku yang terutama buku BSE bisa di-download di link yang ada di situ. Kemarin juga sudah kita share video tutorial untuk peminjaman buku yang dibikin oleh Ibu Kepala Perpustakaan yang sudah di-share ke grup kelas. Nantinya untuk tutorial peminjaman secara detail bisa dilihat di video tersebut, sehingga memudahkan untuk tata cara peminjaman dan pengembaliannya. Dari kami perpustakaan itu saja. Apabila ada pertanyaan atau masukan bisa WA ke nomor perpustakaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Norendra. Bapak Ibu wali siswa sekalian, tadi sudah disampaikan Mas Norendra bahwa pelayanan perpus dalam hal peminjaman dan pengembalian buku bisa lewat WA ya, atau suatu aplikasi di mana tata caranya sudah dikemas dalam video penjelasan ataupun petunjuk penjelasan peminjaman dan pengembalian buku perpus. Terima kasih Mas Norendra.
Kita masuk ke acara yang ke-6 yaitu pemaparan dari BK terkait dengan persiapan anak kelas 10 dalam rangka ke depan untuk mempersiapkan diri mengikuti senam PTN. Kepada Bapak Edi Prajaka SPD, waktu dan tempat kami aturkan secukupnya. Monggo Pak Edi. Terima kasih Pak Ito. Suara saya terdengar jelas Pak Ito? Sudah terdengar bagus, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sangat kami hormati, Bapak Ibu Wali Murid SMA Negeri 5 yang sangat kami hormati. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi melalui daring dalam rangka informasi program sekolah yang pada kesempatan ini kita laksanakan bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan sedikit memberikan informasi terkait dengan program layanan bimbingan dan konseling SMA Negeri 5. Bapak Ibu yang kami hormati, program PK, layanan bimbingan konseling SMA Negeri 5 Yogyakarta memiliki misi, yaitu visi terwujudnya layanan bimbingan konseling yang profesional, yang mampu menghasilkan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, cerdas, berkarakter, dan berwawasan global dan lingkungan hidup. Kemudian misi dari bimbingan dan konseling SMA Negeri 5 yaitu menyelenggarakan layanan bimbingan BK yang mandiri, peserta didik, memandirikan peserta didik yang berdasarkan pendekatan dengan humanis dan multikultur. Kemudian yang berikutnya membangun sikap dan mental dan dalam kemandirian, menumbuhkan penghayatan dan pengamalan nilai secara dari diri siswa, kemudian melaksanakan upaya-upaya meningkatkan sumber daya, meningkatkan manusia yang berkualitas. Kemudian bidang layanan bimbingan konseling yang pada intinya ada 4 bidang, yaitu kaitan dengan layanan bidang pribadi, layanan bidang sosial, layanan bidang belajar, dan layanan bidang karir. Kemudian kegiatannya dari layanan itu yaitu bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, bimbingan konseling individu, layanan konseling kelompok, kemudian layanan konsultasi, layanan kolaborasi, layanan advokasi, home visit, kemudian layanan mediasi dan alih kasus. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, wali murid dimanapun berada, bahwasanya BK itu bukan guru mata pelajaran, sehingga kami memberikan layanan yaitu memberikan bagaimana upaya yang diharapkan siswa dalam mencapai sebuah kemandirian. Kemudian tadi disampaikan terkait dengan materi pada kesempatan ini, nanti sedikit kami akan menguraikan bagaimana sih kita pada kesempatan ini yang siswa kelas 10 ini sejak dini, bagaimana kita persiapan terkait dengan pengambilan karirnya nanti setelah lulus. Jadi pada kesempatan ini kita sampaikan bahwa untuk lulus perguruan tinggi negeri yang favorit, siswa harus tahu bagaimana jalurnya. Ada 3 jalur yang siswa akan tempuh, yaitu yang pertama terkait dengan SNMPTN, yang kedua SBMPTN, kemudian yang berikutnya yaitu jalur mandiri. Nah, di jalur SNMPTN ini merupakan jalur seleksi dengan melihat nilai laporan akademik semasa di bangku sekolah. Jika seorang yang siswa SMA masuk peringkat 40% paralel, serta nilainya terus membaik dari waktu-waktu, maka jalur SNMPTN ini wajib dicoba. Artinya putra-putri Bapak Ibu semuanya yang nanti masuk 40% itu nanti perlu dicoba, perlu
jalur ini perlu ditempuh. Karena jalur ini jalur tanpa tes, di mana track record-nya yaitu track record kaitan dengan rapot. Berikutnya, ketentuan di dalam 40% nanti di di PDSS dan PTN, yaitu pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah. Pada waktu 2 tahun yang lalu, bahwasanya pemeringkatan itu dilakukan oleh sistem. Jadi sistem yang nanti akan mengolah pemeringkatannya, siapa saja yang akan masuk. Nah, tahun kemarin dan tahun ini sekolah diberikan kesempatan untuk memberikan pemeringkatan, tetapi ada norma-norma, ada aturannya, yaitu apa? Di dalam memberikan pemeringkatan nanti untuk yang jurusan MIPA atau IPA itu mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Kemudian untuk jurusan IPS ada matematika, ada bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, kemudian sosiologi, ekonomi, dan geografi. Kemudian jurusan bahasa seperti itu, sedangkan kita nggak ada bahasa dan kita sampai lanjut. Dan kemudian dari hasil mata pelajaran tersebut, sekolah dapat menambah kriteria lain yang berupa prestasi akademik dalam menentukan pemeringkatan. Jadi kalau dari hasil pemeringkatan itu ternyata ada nilai yang sama di peringkat yang bawah, maka sekolah akan memberikan tambahan kriteria, yaitu apakah anak itu memiliki prestasi enggak. Dari sekian orang itu kemudian ada yang prestasi, kemudian kita angkat, kemudian ranking di bawah sudah kita bisa tentukan. Nah, dari jumlah sekian orang itu bagaimana sih jumlahnya? Nah, untuk jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi. Kita alhamdulillah akreditasi kita A, sehingga kita masuk 40% kan gitu. Dan tahun ini kita untuk yang jurusan MIPA itu berjumlah 78, kemudian yang untuk jurusan IPS kita ada 26. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami lebih lanjut lagi terkait dengan pemeringkatan ini, karena pemeringkatan itu diberikan oleh sekolah, dibuat oleh sekolah, maka bagi siswa yang di mana dalam pemeringkatan itu ada yang tidak berkenan masuk di SNMPTN, maka itu bisa diganti, yaitu ranking yang paling bawah itu kemudian yang dari 40% dinaikkan, kemudian yang tadi tidak berkenan itu kemudian kita coret dari 40%. Tapi dengan syarat harus ada surat pernyataan dari anak dan ditandatangani oleh orang tua. Ini sebagai persiapan kita, artinya kalau ada sesuatu hal terkait dengan komplain itu kita bisa ada data fisik yang menyatakan bahwasanya orang tua dan anak itu telah ikhlas untuk mundur. Karena ada juga yang siswa mundur tapi orang tua tidak berkenan kan begitu ini. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti di dalam SNMPT ini silakan Bapak Ibu semuanya mulai semester ini ya. Sebenarnya mulai semester 1, 2, 3, 4, 5 yang tadi sampaikan Pak Sabto tadi, ada sebuah nilai yang kemudian naik. Ini yang bagus. Dan kalau ada nilai yang kemudian jatuh, itu sangat bahaya sekali. Berdasarkan dari pengalaman yang kami kelola selama ini, ada anak yang peringkatnya bagus, tapi ada nilainya turun, maka dia enggak akan lolos. Dia akan kalah dengan ranking yang di bawahnya, dengan mengambil jurusan yang sama. Ini perlu Bapak Ibu semuanya segera mengambil strategi bagaimana untuk push, untuk memberikan dorongan kepada siswa untuk meningkatkan nilai itu. Jadi bagaimana supaya anak itu kemudian lebih aktif, kemudian anak itu bisa apabila ada problem, ada kurang pemahaman, ya bisa kemudian segera menyampaikan kepada gurunya, menanyakan, sehingga kepemahaman atau paham kaitan dengan materi maka akan menunjang kaitan dengan hasil ujian yang akan dilaksanakan. Ini Bapak Ibu semuanya, wali murid harus paham betul terkait dengan ini. Jadi banyak yang hasil konsultasi kami membuka itu siswa itu kemudian mengalami shock atau stres karena ternyata nilainya rendah.
Bahkan dari hasil kami konsultasi pada kesempatan kemarin, terakhir hari Jumat kemarin, ada anak yang rankingnya itu bawah 58, tapi dia kemudian ngotot di jurusan kedokteran. Ini sangat tidak mungkin kan itu. Nah ini monggo Bapak Ibu semuanya bisa mempersiapkan diri terkait dengan itu. Terus kemudian ini Bapak Ibu semuanya tadi sudah sampaikan terkait dengan akreditasi ada 40% yang A, kemudian B dan yang lain, kemudian persyaratan untuk peserta seperti ini, saya kira perlu kita baca saja. Kemudian untuk yang mulai tahun kemarin itu kita hanya ada dua pilihan jurusan, artinya prodinya hanya 2. Kalau 2018 itu masih gunakan 3 prodi gitu. Bahkan ada anak kita juga yang pilihan ketiga itu ada yang terima. Kemudian kami lanjutkan ini Bapak Ibu semuanya. Nah, yang berikutnya tadi saya bicara SNMPTN, kemudian jalur yang berikutnya yaitu UTBK. Kalau tadi berkaitan dengan nilai rapot, maka ini berdasarkan kemudian tes. Dan UTBK ini tidak semudah dalam bayangan kalau saya sampaikan pada anak-anak. Jadi tapi hasilnya dari anak-anak yang kemudian lolos di UTBK SBMPTN ini luar biasa. Bahkan kemarin Prof. Jamal kemarin menyampaikan rata-rata yang kumlot itu kemudian anak-anak yang memang dari SBMPTN gitu loh. Ya ada juga yang SNMPTN, karena yang SNMPTN kan anak-anak juga yang ranking atas kan begitu. Jadi Bapak Ibu semuanya terkait dengan UTBK ada 2 tes yang terkait dengan TPS dan TKA. Dan sedikit saya lanjutkan sedikit ini kaitan dengan TPS itu, yaitu TPS mengukur kaitan dengan kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan sekolah di formal gitu. Khusus pendidikan tinggi, dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, kemudian pengetahuan dan macam-macam seperti itu. Nah, yang TPS ini seperti yang Bapak Ibu semuanya, seperti tes minat dan bakat gitu. Jadi ilmu-ilmu dasar yang kemudian kaitan dengan penalaran, kemudian kaitan dengan memahami bacaan, menulis ini di ranah TPS itu. Tahun kemarin UTBK hanya TPS karena ada pandemik sehingga yang harusnya ada TKA tapi TKA-nya dihilangkan. Nah, tahun ini ada TKA dimunculkan kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. TKA apa sih? Kaitan dengan mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan untuk seseorang yang dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. TKA juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait dengan konten mata pelajaran. Artinya yang pelajaran-pelajaran yang didapat ini, pelajaran-pelajaran yang didapat di SMA ini nanti akan diteskan melalui TKA ini dengan materi-materi yang hot kan begitu. Kemudian ini Bapak Ibu di dalam UTBK itu kemudian ada saintek, ada sesum, ada campuran. Jadi kalau kaitan dengan tadi yang saintek, maka materi ujian TPS dan TKA-nya ada saintek, matematika, fisika, kimia, biologi. Kemudian sesumnya ada TPS, kemudian TKA-nya ada sosum, geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Kemudian kalau campuran 2 berarti ikut 2. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin ada pertanyaan, Pak Edi itu nggak ada materi bahasa Inggris kah kan? Tidak ada. Tetapi di dalam soal-soal tersebut nanti ada yang kemudian menggunakan bahasa Inggris. Jadi tidak ada konten bahasa Inggris secara langsung, materi bahasa Inggris, tetapi materi misalkan matematika atau fisika itu dengan bahasanya bahasa Inggris. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian saya lanjutkan kembali. Nah ini berikutnya setelah UTBK SBMPTN kemudian mandiri. Nah Bapak Ibu mulai tahun kemarin itu beberapa perguruan tinggi sudah menggunakan UTBK. Nah oleh karena itu maka UTBK itu menjadi sebuah siswa harus siap betul. Bagaimana? Karena dampaknya selain SBMPTN juga nanti akan mandiri. Nah, sebelum saya lebih lanjutkan, Bapak Ibu, saya sampaikan tadi kelupaan.
kalau anak yang terima di SNMPTN itu kemudian keblok tidak bisa ikut UTBK dengan sendirinya, maka anak yang nanti sudah diterima kan gitu, sudah diterima di SNMPTN, dia tidak bisa ikut UTBK SBMPTN dan mandiri, seleksi mandiri. Seleksi mandiri dan rata-rata sekali lagi perguruan tinggi itu menggunakan nilai UTBK. Ini mohon nanti perjalanan persiapan ini Bapak Ibu semuanya bisa memberikan pemahaman kepada siswa untuk supaya bagaimana strateginya ke depan. Karena ini jalur SN UTB seleksi mandiri ini jalur yang terakhir selain tadi sampaikan ada PBU. PBU termasuk penentuan bibit unggul itu termasuk di seleksi mandiri. Ada PBOS, kemudian ada PBUTM. PBUTM itu satu sekolah hanya satu, itu untuk siswa yang tidak mampu secara ekonomi. Begitu Bapak Ibu semuanya. Dan kemudian Bapak Ibu semuanya terkait dengan nanti masuk di perguruan tinggi, bagi Bapak Ibu semuanya yang maaf dari keluarga ekonomi kurang mampu, maka Bapak Ibu bisa membuat atau sekarang mempersiapkan diri untuk mendapatkan namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar, yang nanti pada waktu proses berikutnya akan mendaftarkan namanya KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Di mana kalau siswa nanti diterima di perguruan tinggi dengan jalur entah jalurnya apapun, kemudian mendapatkan KIPK, maka siswa tersebut akan selama 4 tahun dia akan gratis, tidak perlu biaya. Bahkan setiap bulannya nanti akan diberikan uang saku kurang lebih 600.000 yang nanti akan diberikan per 3 bulan. Ini, monggo Bapak Ibu terkait dengan KIPK. Tapi KIPK itu bagi dari keluarga yang tidak mampu. Kalau dari keluarga yang mampu ya beasiswanya nanti kalau sudah masuk di perguruan tinggi, artinya jalur-jalur prestasi yang di perguruan tinggi. Kami lanjutkan Bapak Ibu semuanya, ini kotanya yang SNMPTN itu ada 20%, kemudian 40% minimal, kemudian maksimal untuk mandiri itu 30%. Jadi yang SNMPTN itu ada yang 25, ada yang 30 kemudian ada yang seleksi mandirinya bahkan ada yang 0. Berarti kan hanya menggunakan SNMPTN atau SBMPTN itu diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi masing-masing. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, ini yang kami sudah sampaikan Bu Fats, Ibu Kepala Sekolah dan Pak Sabto terkait dengan track record hasil yang diterima di PTN untuk kita dulu di 2018 masih SNMPTN-nya masih 100%. Artinya yang daftar itu boleh itu 70% dulu pada waktu itu. Kalau yang tahun 2019 sudah 40%, kemudian tahun 2020 40%. Ini ada mundur sedikit karena ada perubahan sistem yang di seleksi, kemudian di 2019 totalnya sekian, kemudian di 2020 seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini track record SMA 5. SMA 5 4 tahun terakhir ini menduduki di peringkat 4 terus. Di Yogyakarta, kota maksudnya. Dengan persentase itu Bapak Ibu semuanya, mungkin enggak begitu kelihatan gitu. Kita berada selalu di nomor 4. Nah, tahun ini saya mencoba memaksimalkan diri untuk memberikan layanan. Bagaimana bisa enggak kita masuk di 3 atau 2 besar kan gitu. Insya Allah bisa kan gitu. Ini yang kita berikan layanan, bagaimana memberikan layanan terkait dengan konsultasi terkait dengan jurusan. Saya lanjutkan Bapak Ibu semuanya, track record berikutnya yaitu kita di DIY. Di DIY kita nomor 4 yang tahun kemarin, artinya sekali lagi tahun depan mungkin kita akan lebih meningkat, insya Allah mohon doanya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, saya lanjutkan. Nah ini gambaran saja Bapak Ibu semuanya yang pada tahun kemarin beberapa perguruan tinggi yang 10 perguruan tinggi yang paling diminati. Ada UGM, Brawijaya, Pajajaran, kemudian UI, UNS, kemudian UNDIP, kemudian ada UPI, kemudian ada UNJ,
nomor 8, kemudian ada Universitas Sumatera Utara, kemudian Universitas Negeri Jakarta dengan peminatnya begitu banyak begitu. Kemudian ini prodi terkait dengan keketatan. Nah, ini Bapak Ibu semuanya nanti mungkin bisa ini apa namanya bahan ini nanti bisa saya share saja, saya sekilas saja karena waktunya kita terbatas Bapak Ibu semuanya ini. Monggo nanti ini kaitan dengan Soshum 10 besar. Ini kemudian rata-rata tertinggi apa namanya Saintek yang kemarin yang UTBK rata-ratanya sekian. Apa namanya Gadjah Mada itu 611,45. Ada yang kemarin anak kita ada yang 720, ada yang kemudian 620 dan yang lain, tapi rata-rata di UGM seperti itu. Kemudian saya lanjutkan, ini rata-rata komunitas Zoom, Bapak Ibu semuanya hanya untuk apa namanya informasi saja. Ini kemudian yang di UNS. Ya. Oke. Ini data ini yang selalu saya gunakan Bapak Ibu semuanya. Khususnya yang di UGM, bagaimana selektivitas ataupun kalau boleh menggunakan bahasa lain ya probabilitas kan gitu. 1 banding berapa gitu. Jadi yang manajemen itu yang kaitan dengan ekonomi bisnis itu paling mengerikan tuh. 1 banding 114. Itu berarti di sana ketat sekali kan gitu. Kalau akuntansi itu termasuk jalur yang susah. Artinya kedokterannya IPS ya akuntansi. Jadi nanti kalau mau ngambil akuntansi untuk anak-anak kita ya perlu nanti waspada dulu bagaimana nilainya kan gitu. Ini Bapak Ibu, saya secara sekilas saja terkait dengan selektivitas. Kemudian juga Bapak Ibu semuanya bisa apa namanya ini Bapak Ibu semuanya. Jadi mulai tahun ini SNMPTN dan SBMPTN itu ada namanya tidak hanya S1 tapi ada juga sarjana terapan mulai tahun ini. Dan sarjana terapan itu ada dari perguruan tinggi negeri juga bergabungnya Poltekkes. Politeknik, kalau Politekes nggak bergabung, Politeknik. Jadi ada beberapa jurusan yang mungkin alternatif dari pilihan selain S1. Kalau sudah sarjana terapan, maka kalau mengambil apa namanya S2 ya langsung. Kalau D3 kan harus S1 dulu baru S2. Kalau diploma 4 itu kemudian langsung bisa S2. Ini Bapak Ibu gambaran saja yang saya sampaikan. Kemudian ini layanan kami di SMA 5 kepada siswa, terutama ini kelas 12. Ini kami kemarin mencoba membuka layanan konsultasi pada orang tua, ternyata peminatnya bukan main banyak sekali. Ya, tapi kita tetap menggunakan standar apa namanya broadcast karena nanti sama Pak Aris Jamali bisa disemprit kalau apa namanya terlalu dekat-dekat kan begitu. Ini Bapak Ibu semuanya yang kami ini ada orang tua yang langsung kemudian kita komunikasi, kita membuka untuk apa namanya komunikasi orang tua dengan bimbingan dan konseling. Itu saja Bapak Ibu yang kami sampaikan dan mungkin kalau ada pertanyaan nanti yang akan kami jawab. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas penyampaian dari sisi BK terkait dengan persiapan anak mempersiapkan diri nanti 2 tahun ke depan di senam PTN dan UTBK-nya. Bapak Ibu sekalian, wali siswa kelas 10, sebelum kita ke sesi tanya jawab, perlu saya sampaikan bahwa materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu pemapar tadi akan di-share nanti lewat WA Group, ya. Jadi jangan khawatir, materi dari pemapar-pemapar tadi akan di-share ke WA Group. Terima kasih. Selanjutnya, bahwa dalam acara tanya jawab nanti, Bapak Ibu Wali bisa menyampaikan pertanyaan, masukan, dan sebagainya lewat chat yang ada di aplikasi Zoom ini. Di bawah itu ada aplikasi chat, gitu ya. Silahkan diketik itu
dan juga nanti bisa dengan langsung via Zoom ini. Gitu ya, sehingga nanti semuanya bisa terakomodir dalam acara ini. Sehingga betul-betul bahwa acara pertemuan antara sekolah dengan Bapak Ibu wali siswa kelas 10 bisa memberikan kemanfaatan yang maksimal. Lanjut, kita masuk ke acara tanya jawab. Ada satu pertanyaan yang sudah masuk dari Ibu Kristiani ya, menanyakan tentang ekstra badminton dan IT. Apakah sudah bisa berjalan? Ini akan dijawab oleh beliau pengampu ekstra di bawah kesiswaan. Tapi di sini akan disampaikan langsung oleh waka kesiswaannya kepada Pak Arif, dipersilakan untuk menjawabnya. Ya, terima kasih Pak Warsito, Bapak Ibu sekalian. Prinsipnya semua ekstra yang memungkinkan untuk berjalan kita laksanakan, karena itu menjadi bagian dari layanan kita kepada anak-anak kita. Untuk ekstra komputer, karena itu masuk dalam KSN, itu sudah berjalan, saya mengikuti. Lalu kemudian untuk ekstra badminton juga sudah berjalan, pembimbingnya sudah laporan ke kami, walaupun mungkin tidak bisa maksimal. Sekali lagi, ini tidak bisa maksimal. Nah, setiap anak-anak yang mengambil ekstra sudah masuk ke dalam grup WA masing-masing ekstrakurikuler. Yang KSN sudah masuk, yang badminton masuk, boga juga sudah masuk, menari juga sudah masuk gitu. Dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh guru ekstra untuk membina peserta didik gitu. Jadi saya kira itu Pak Ito sudah berjalan, mohon dipantau Bapak Ibu, kalau nanti ada persoalan mohon kami bisa diberi informasi. Matur nuwun. Terima kasih Pak Arif. Demikian Bapak Ibu jawaban atas pertanyaan Ibu Kristiani ya. Semoga beliau paham dan mengerti apa yang telah disampaikan oleh Pak Arif. Bapak Ibu sekalian, monggo bagi yang mau menyampaikan usulan, pertanyaan, dan yang lainnya lewat media Zoom ini, tapi menyebutkan namanya dulu. Sehingga nanti saya tulis siapa saja yang akan masuk, monggo mic-nya di-on-kan. Disebutkan nama dari Bapak atau Ibu, dari siswa siapa kelas 10 apa. Monggo. Bu Kristiani mungkin akan menyampaikan sesuatu. Ini on Ibu Kris. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Hanya saja ini anak saya kok belum mengikuti untuk yang ekskul itu ya. Apakah sudah dimasukkan di grup atau belum? Karena yang diikuti baru yang pramuka Bapak. Kalau yang pramuka memang wajib, ekstra wajib. Monggo Bu, nanti putranya diminta untuk menyampaikan apakah sudah masuk dalam grup atau tidak. Nanti kalau tidak, berkoordinasi bisa dengan wali kelas untuk kemudian bisa dimasukkan ke dalam grup ekstranya yang bersangkutan. Begitu Bu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Demikian Bu Kris. Monggo Bapak Ibu yang lain dari wali siswa kelas 10 yang akan menyampaikan masukan, pendapat atau pertanyaan. Dipersilakan menyebutkan namanya dulu. Pak Ito, itu ada pertanyaan, itu bisa dibaca. Oh, oke. Apakah ada les itu Pak itu ada? Apakah ada les tambahan dari guru untuk mapel matematika, fisika, kimia ya Pak itu? Oke. Apakah ada les tambahan untuk matematika, kimia, dan sejenisnya gitu.
kepada Pak Sabto monggo untuk ditanggapi. Terima kasih Pak Ito. Bapak atau Mas Muhammad Rakarsya ya, mohon di sini disampaikan bahwa apakah ada tambahan les untuk guru ataupun mapel matematika, fisika, kimia. Untuk kelas 10, mohon maaf, belum ada untuk tambahan pelajaran ataupun pendalaman materi untuk beberapa mata mapel tersebut. Tetapi untuk kelas 11 maupun 12 nanti baru diadakan untuk beberapa klinik ataupun pendalaman materi. Jadi untuk kelas 10, mohon maaf belum ada untuk penambahan mapel, kecuali nanti kalau sekiranya mungkin ada program berikutnya, nanti mungkin Ibu Kepala Sekolah bisa menyampaikan untuk kelas 10. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, Pak terima Ito. kasih. Terima kasih. Memang untuk kelas, ya Pak Sabto saya tambahkan, Yeah. tetap nanti kita ada pendalaman materi untuk kelas 10, terutama untuk menjelang PAS. Jadi untuk menjelang PAS, penilaian akhir tahun atau PAT, sekolah nanti punya program untuk pendalaman materi atau misalnya istilahnya klinik pembelajaran. Itu Pak Sabto nanti kita programkan untuk persiapan menghadapi PAT. Gitu Pak, itu tambahannya. Oke, terima kasih. Saya kira sudah di-handle untuk pertanyaan tentang les mapel-mapel yang sudah disebutkan tadi. Nggih. Berikutnya monggo Bapak Ibu, yang lainnya masih ada waktu sekitar ada 10 menitan nggih. 10 menitan monggo. Karena kita sampai ke 10.30 Bapak Ibu, monggo maksimal itu. Izin bertanya Bapak. Nggih, nama Ibu? Saya Maria Goretisya Fitriana, ortu dari orang tua dari anak Putri Palupi Wolansari, IPS. Nggih, monggo. IPS 1. Saya mau bertanya untuk Bapak Edi, Pak. Oh, nggih Pak Edi. Nggih, Pak Edi Bika. Nggih. Saya mau tanya jurusan IPS itu yang SNMPTN yang kebanyakan diterima di Universitas Gadjah Mada, itu fakultas apa ya Pak ya? Soalnya yang saya tahu untuk kecenderungan masuk lebih besarnya itu kalau lulusan apa kakak kelasnya itu di fakultas itu Pak. Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Pertanyaan monggo Pak Edi langsung dijawab saja. Waktunya sangat terbatas, monggo. Nggih. Terima kasih Ibu. Untuk yang apa namanya, yang anak IPS itu rata-rata yang diterima ada hukum Ibu, kemudian ada di Fakultas Hukum, kemudian psikologi, kemudian ada ilmu apa namanya ekonomi atau studi pembangunan, kemudian ada antropologi, kemudian ada MKP, manajemen kebijakan publik, kemudian PSDK. PSDK itu kalau dulu sosiatri, kemudian ada juga yang di arkeologi, kemudian kalau akuntansi itu yang di UNJ ada, tapi kalau di UGM dengan jalur SNMPTN enggak. Tapi kalau SBMPTN ada banyak. Ada nih Bu, bukan ada banyak tapi ada kan begitu. Ada beberapa yang masuk. Kemudian manajemen di apa namanya UNJ juga ada, kemudian PGSD, kemudian ada apa yang di UPN itu ada administrasi bisnis, kemudian ekonomi pembangunan juga ada. Kemudian di apa namanya di Brawijaya juga ada psikologi, juga ada yang diterima di sana, hukum juga ada. Kemudian di IPS itu yang di UNS juga ada yang masuk di apa namanya ilmu ekonomi Ibu. Kemudian tahun 2018 juga ada akuntansi yang di Undip gitu. Jadi ini data ini yang nanti akan saya sampaikan kepada anak misalkan pada waktu proses pemilihan itu kita akan bandingkan nilainya supaya ada wawasan terkait dengan kakak saya ada di sana kan begitu, dan kemudian track record nilainya seperti itu sehingga nanti bisa dibandingkan dan
anak-anak bisa mungkin lebih real menerima, oh ternyata nilai saya seperti ini kan begitu. Itu Ibu yang sedikit saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Demikian Ibu, sudah jelas. Langsung ke penanya. Tanya lagi Bapak. Oh, siapa Bapak? Oke. Saya Sukino, orang tua dari Tiara kelas 10 IPA 6, Pak. Gimana? Langsung aja. Oke. Mungkin ini agak keluar dari topik tapi berkaitan dengan sekolah kok. Jadi yang penyampaian program sekolah tadi udah oke. Cuma begini Pak, yang mau saya tanya. Kan terkadang tuh anak saya tuh suka menulis. Nah, terus menulis di surat kabar. Nah, setelah tampil di surat kabar itu biasanya itu ya ada sedikit honor buat si penulis itu. Lah, itu untuk surat menyurat kayak gitu itu biasanya lewat sekolah atau lewat bagian apa gitu Bapak? Soalnya kemarin pernah tampil sekali tapi saya mengecek di bagian kok belum datang. Akhirnya kan terus hobi menulisnya itu jadi tereliminasi karena kan itu ya meskipun tidak besar bisa menjadi penyemangat Bapak. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, makasih Pak Sukeno. Langsung aja ke Wakas Soan, dan ini juga penulis Pak Arif itu penulis yang sudah berlangganan di surat kabar. Monggo Pak Arif segera dijawab biar semuanya jadi gamblang. Terima kasih Pak Warsita, Pak Sukino. Alhamdulillah putranya mau menulis dan punya hobi menulis, itu luar biasa, literasi yang luar biasa. Selamat Bapak. Biasanya kalau menulis di surat kabar itu di media massa, misalnya kalau Jogja KR, itu HR-nya memang tidak dikirim Bapak. Jadi kita yang kemudian datang ke Daulat, kalau di media massa ke redaksi. Nah, ke redaksi dengan membawa surat pengenal, tanda pengenal kalau siswa mungkin kartu pelajar atau surat tanda pengenal yang lainnya. Kalau sudah punya SIM, punya KTP ya KTP salah satunya. Itu ke sana Bapak. Jadi tidak dikirim ke sekolahan. Gitu oleh redaksi media massa tersebut. Yang saya paham kalau nasional di Jakarta memang biasanya meminta nomor rekening biasanya. Tapi kalau untuk yang lokal misalnya kayak Kedaulatan Rakyat atau itu biasanya kita yang diminta datang sendiri ke redaksi. Saya kira itu Pak Warsito, Pak Sukina. Sekali lagi terlepas dari itu saya sekolah sangat apresiatif sekali. Monggo untuk selalu dikembangkan Pak tulis menulis itu. Tentu akan banyak manfaatnya nanti di kemudian hari. Turun Bapak. Boleh Pak, usul Pak. Gitu ya Pak, sudah jelas menyampaikan ya, Pak. Boleh menyampaikan? Ya, monggo. Iya. Ini kan kebiasaan sejak SD, Pak. Sejak SD itu sudah menulis, SMP juga menulis tuh sampai ke sekolah. Lah setelah di SMA ini kok tidak ada wesel masuk gitu. Jadi ya ini cuma mau tanya, kalau memang sekolah tidak menerima informasi itu ya berarti kita harus ke redaksi. Termasuk paket-paket barang itu juga sering ke sekolah itu sejak SD sampai SMP, Pak. Ini cuma keterangan tambahan saja. Kita ini Pak, untuk yang ini kok belum ada. Coba nanti kita koordinasi lagi dengan bagian TU. Terima kasih Bapak. Gitu ya Pak Sakino, Pak Sukino. Siap Bapak. Monggo nanti kalau lebih jelas lagi Kang Putro nanti koordinasi langsung dengan Pak Arif karena beliaunya sudah terbiasa dengan redaksi Pak, termasuk HR-nya. Oh iya, siap karena Bapak. Beliau penulis tetap di KR Bapak. Gitu ya, sudah sangat paham. Lanjut, ini ada Ibu ini tentang FSL2N. Ini mungkin saya yang jawab langsung karena terkait dengan sarana sekolah. Ini pertanyaannya, apakah siswa yang mau ikut lomba FSL2N itu apakah sekolah nanti bisa memfasilitasi piano? Ibu saya jawab langsung karena saya selaku sarpraf dan mengetahui tentang keadaan pemusikan ya, alat musik. Di sekolah itu punya lab
musik Bu, ataupun punya fasilitas musik, tapi ya tidak semua alat musik ada di sana. Nah, ada piano, tapi piano bukan mekanik, tapi piano digital. Monggo kalau mau digunakan, kalau anak itu memang berpotensi di situ, kita akan berikan apa namanya, sarana dan waktu untuk berlatih di sekolah. Jadi mohon maaf kalau pianonya mekanik, sekolah nggak bisa memfasilitasi Ibu, tapi kalau piano yang digital, yang keyboard ada, nggih, ada. Yang jenisnya piano, tapi digital ataupun apa namanya, listrik ya. Oke, jadi kalau piano kan jenis suara, guys, dan itu kita punyanya yang listrik ataupun digital. Kalau yang mekanik belum ada. Gitu Ibu, yang penanya Bu, saya lupa nulisnya tadi. Semoga bisa terjawab. Bapak sekalian masih ada waktu 5 menit. Itu ada pertanyaan dari Pak Andang P. Pak Edi mungkin itu jawabnya, ada 2 pertanyaan di bawah itu berkaitan dengan jurusan peminatan kuliah sama KIP. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Terkait dengan kalian paskib itu juga ada Pak Edi, sekalian paskibraka kan pembina. Terkait dengan KIP, apakah yang menentukan sekolah? Enggak Pak. Jadi KIP itu yang mengeluarkan itu dinas sosial. Prosesnya dari mana? Dari RT RW kemudian keluar kecamatan baru kemudian ke dinas sosial. Nah, apakah kemudian nanti di dinas sosial itu akan disetujui, itu wewenang penuh dari dinas sosial, kan begitu. Sehingga prosesnya kami tidak mengusulkan, kecuali kalau sekolah itu terkait dengan PIP yang dapodik, ya kita mengusulkan. Ini yang terkait dengan itu Bapak Ibu. Nah, yang saya sekaligus saya sampaikan Bapak Ibu, ada beberapa kemarin ada catatan bahwasanya ada yang mendapatkan PIP kemudian mendapatkan kartu cerdas Kacer kemarin, dan ini sebenarnya tidak boleh. Nah, ini kita mulai pendataan, mohon maaf nanti yang kalau kelas 10 kemarin kita sudah ketat, artinya yang kita kirimkan untuk yang di Kacer itu betul-betul anak yang kemudian tidak dapat PIP, kan begitu, sehingga aman. Untuk yang kelas di atasnya itu kemarin ada beberapa yang double, yang nanti ini akan kita informasikan lebih lanjut, apakah kemudian nanti harus kemudian mengembalikan, itu nanti kita tunggu dari dinas pendidikan Dikpora, kan gitu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pemilihan jurusan peminatan di kuliah, kapan Pak bisa? Ya, kalau Bapak Ibu nanti mau kemudian silaturahmi ke BK, monggo Bapak Ibu nanti bisa japri saya, bisa janjian dengan saya. Karena kalau kami nanti konsentrasinya di kelas 12 sebenarnya, tetapi lebih awal memang lebih bagus. Dan kemarin pada waktu saat sebelum pandemi ini saya mencoba memanfaatkan untuk masuk kelas Ibu. Jadi memberikan pandangan-pandangan terkait dengan isu-isu apakah yang nanti akan diambil di perguruan tinggi, ini saya sampaikan. Tapi dengan pandemi ini kita agak susah. Mungkin nanti kapan-kapan kita juga bisa daring nanti kalau difasilitasi oleh sekolah untuk siswa kelas 10, 11, kan begitu Bapak Ibu semuanya. Yang jelas monggo dipersilahkan bisa ke sekolah Bu. Tapi ya terbatas, maksud saya begitu. Jadi hanya mungkin 3 atau 2 gitu, nanti kita bisa memberikan layanan konsultasi terkait dengan rencana pilihan jurusan. Karena di kelas 10 itu bayangannya seperti itu, nanti pada waktu di kelas 12 sudah berubah. Lagi-lagi nanti model saya itu model real, artinya kalau kita berdasarkan di SNMPTN itu berdasarkan rapat, nilainya kemudian tidak memenuhi, ya saya sampaikan ini tidak memenuhi dan silakan pindah yang lain, kan begitu. Itu jawaban dari kami Pak Ito. Matur nuwun Pak Ito. Pak Edi masih 1 ya, yang terakhir Pak Ibu Wali Siswa, mohon maaf. Ini terakhir kan sudah pukul 10.30. Hak kita ataupun waktu kita sampai 10.30, tapi karena sudah disebut tadi Pak Edi tentang Paskibra. Oh, pripun Pak? Gimana Pak Paskibra ini?
Pak Arif monggo disampaikan yang Paskibra, saya juga belum menemukan kalimatnya kan itu. Untuk penilaian masuk nominasi Paskibra itu ya bagaimana Pak gitu Pak. Oke, G. Yang pertama gini, kemarin kalau kita yang terkait dengan ini, Bapak Ibu semua saya sampaikan, kita termasuk sekolah yang sudah siap. Jadi pada waktu technical meeting kemarin sampai kemudian ditunda, pada waktu itu kemudian berbagai saran pendapat kemudian saya sampaikan untuk pendaftaran diundur karena sekolah-sekolah yang lain itu belum ada calon, belum ada calon anggota TONTI. Nah kita kemarin awal sudah, kemudian dengan daring, kemudian juga dengan luring tapi terbatas. Nah kemudian kemarin itu kita hasil dari anak, kemudian saya seleksi, ya, yang saya seleksi sendiri. Kebetulan saya menggeluti Paskibraka sejak tahun 90, Bapak Ibu, sehingga oh ini yang bisa masuk, oh ini yang tidak. Tapi yang persyaratan yang utama yang perlu kita sampaikan yaitu tinggi. Jadi jangan sampai nanti kita daftar di administrasi itu kita kemudian ditolak. Gitu. Jadi kalau putri jangan di bawah 160, kalau putra jangan di bawah 165. Ini syarat mutlak kan gitu loh. Jadi kalau kita daftar kemarin pernah bagus barisnya tahun lalu gitu, tapi nilai apa namanya tingginya itu setelah diukur di sana itu kurang, kemudian dikembalikan. Nah, ini waduh kasihan sekali kan begitu. Sehingga saat kemarin kita kemudian mengganti menambahkan kan gitu. Tapi ya pada waktu tahun kemarin tidak jadi Paskibraka kan gitu, nggak ada penyelenggara. Nah, kriterianya Bapak Ibu semua yang kemarin kita sudah tentukan, kita ada kuota apa namanya 5 pasang yang nanti kita akan kirim nanti hari tanggal berapa ya? Nah, ada technical meeting nanti khusus yang di apa namanya yang di Dinas Kota, nanti akan ada seleksi. Di seleksi yang nanti itu di sana ada kepribadian, kemudian ada mental ideologi, kemudian ada baris berbaris, ada kesemaptaan, kemudian ada kaitan dengan budaya, pengetahuan dan kepaskibrakaan. Jadi ini yang nanti akan menentukan dan terutama nanti awal kalau di kota itu kita saring dulu dengan barisnya dulu. Bagaimana barisnya itu? Memenuhi kriteria enggak? Nah, setelah memenuhi kriteria, kemudian baru nanti hari kedua itu akan kemudian seleksi terkait dengan wawancara. Nah ini, kalau wawancara itu nanti menentukan kaitan dengan yang di provinsi, apa namanya nominasi provinsi dengan kota kan begitu. Itu Ibu yang perlu kami jelaskan. Nanti kalau belum jelas bisa datang ke sekolah akan saya jelaskan lebih mantap. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi yang sudah menyampaikan panjang lebar. Bapak-Ibu sekalian, terkait waktu karena sudah sampai saat ini sudah pukul 10.34. Pertanyaan masih bisa berlanjut Bapak Ibu nanti lewat grup WA juga bisa atau juga lewat Kang Putro ke Pak Edi langsung juga bisa dan nomor Pak Edi sudah ada di chat ini guys ya, tampil sudah ada. Mohon berkenan Pak Edi tadi Pak Arif nge-share nomor HP Pak Edi untuk layanan ke orang tua siswa yang lebih cepat. Pak Ito nambah dikit Pak Ito. Oke, tentang monggo. Bapak Ibu semuanya, kebetulan saya membuat grup BK khusus dengan kelas 10, 11 dan 12. Artinya kalau ada sesuatu hal permasalahan monggo nanti bisa disampaikan di sana. Atau kalau tidak ya yang jelas tadi nomor sudah di-share dan di sana juga saya ada. Kemudian yang kedua terkait dengan nanti beasiswa di sana juga saya masukkan Mas Yatno yang terkait dengan PIP, kemudian laporan apa namanya pencairan dan yang lain. Jadi di grup khusus BK kelas 10, 11, 12 itu sudah ada di sana. Monggo nanti kalau mau terkait dengan apa namanya memberikan informasi bisa di sana. Tambahnya itu aja Pak Ito, matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Edi. Biar dijawab Pak Arif tentang kena ekstra kiroah itu Pak Arif tolong dijawab udah dimulai belum? Ya, oke. Makasih Bu Fat. Bapak Ibu sekalian, ekstra kiroah itu ada ini problemnya ada di pembina. Nanti akan coba kita cari solusinya. Dari sisi apa namanya IT pembina kiroah kita ini terkendala dari secara bukan peralatan tapi apa namanya kemampuan teknis untuk menjalankan itu.
Nah, padahal kita sudah merencanakan di semester ini ketika bisa melaksanakan tatap muka, tapi kemudian muncullah PSBB, muncul PPKM dan sebagainya yang tidak memungkinkan untuk itu. Tapi dalam jangka waktu dekat kami akan melakukan evaluasi, memungkinkan tidak kalau misalnya nanti secara luring misalnya, tetapi bisa dengan protokol kesehatan yang ketat gitu. Saya kira itu. Terima kasih masukannya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Arief. Bu Fathia mungkin ada kalimat terakhir atau kata terakhir atau sudah cukup? Pak Ito. Ya, sudah cukup Nah, ya? kita mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Di sini saya sempat melihat partisipan sampai 459. Apa itu benar? Saya nggak tahu, karena siswa kita hanya berjumlah 288. Itu terima kasih Bapak Ibu orang tua atas partisipasinya. Mudah-mudahan membawa keberkahan pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan dilanjutkan Pak Ito. Oke, terima kasih. Bapak Ibu wali siswa sekalian, seandainya masih ada pertanyaan yang terkait dengan program sekolah, terkait dengan pelayanan sekolah, ekstrakurikuler dan yang lainnya, nanti bisa berhubungan langsung dengan guru yang bersangkutan. Insya Allah nanti akan diberikan nomor HP, bisa lewat chat ini yang ada di Zoom atau mungkin dari lewat putra-putri Bapak sekalian. Sehingga nanti selalu terbina hubungan yang sinergis antara sekolah dengan orang tua siswa. Bapak sekalian, lanjut ke acara nomor 8 yaitu doa. Kepada Bapak Haji Muh Junaidi Sakir MPD, waktu dan tempat kami aturkan secukupnya. Moga Pak Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya untuk berdoa. Ibu-ibu, Bapak-bapak, mari coba untuk berdoa kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Semoga dengan doa-doa kita yang kita panjatkan ini, Allah akan mengabulkan. Oh, nanti diamini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asmain. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amana bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'as syahidin. Ya Allah, Zat yang Maha mendengar doa, kami Sivitas Akademika SMA Negeri 5, khususnya para guru dan orang tua, serta wali murid siswa-siswi kelas 10. Pada pagi dan siang hari ini bermunajat kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada putra-putri kami kemudahan memahami ilmu yang disampaikan Bapak dan Ibu guru anak-anak kami. Dan mudahkanlah mereka memahami ilmu yang mereka pelajari sebagai bekal meraih prestasi terbaik mereka. Berilah mereka ilmu dari-Mu, Ya Allah, yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat mereka. Ya Allah, dengan izin-Mu, Ya Allah, mudahkanlah bagi mereka untuk meraih impian dan cita-cita yang luhur untuk menjadi manusia yang senantiasa beribadah kepada-Mu.
yang senantiasa memberi kasih sayang kepada kami, kedua orang tua mereka, guru-guru mereka, saudara-saudara mereka, orang-orang di sekitar mereka, masyarakat sekeliling mereka, dan bangsa ini. Jadikanlah mereka manusia yang bermanfaat dan menjadi rahmat bagi semua makhluk ciptaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, lindungilah mereka dari sifat-sifat yang lemah, malas, penakut, dan kikir, agar mereka mampu meraih sebanyak-banyaknya ilmu dan rezeki yang barokah. Berilah mereka kekuatan untuk senantiasa bersemangat meraih ilmu dan meraih banyak kebaikan. Ya Allah, ya Aziz, Engkaulah yang zat yang berkuasa mengabulkan doa. Kabulkanlah doa-doa kami ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Jun yang telah memimpin doa. Bapak Ibu sekalian, wali siswa, Pak Jun adalah Waka Afeksi di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, sampailah kita ke penghujung acara yaitu penutupan. Sebelumnya saya selaku MC mungkin selama membawakan acara ada kurang lebihnya, mohon maaf, dan semoga pertemuan kali ini memberikan manfaat dan barokah kepada kita semua, terus pada anak-anak kita, anak didik kita kelas 10 di tahun ajaran ini. Oke, mari kita tutup bersama dengan berdoa. Bagi Bapak Ibu yang non-muslim dipersilahkan dengan caranya masing-masing. Bagi Bapak Ibu muslim, kita mengaturkan puji syukur dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, nyuwun pamit. Matur nuwun. Terima kasih Pak Edi. Siap. Bu Nia. Matur Pak Dia. nuwun. Kelihatannya ada kesalahan ini Pak Sabto. Di Zoom-nya menjumlah, mungkin numpuk gitu masuk, mungkin terdouble. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Arif, Pak Ito, Pak Jud, Pak Sabto, Bu Ruth bisa masuk lagi nggak itu? Sudah bisa, ganti laptop. Sudah bisa ganti laptop. Alhamdulillah. Ya, maaf ya. Ya. Oh, ya gendang